neraka itu Rasulullah menyampaikan kepada kita siksaan yang paling ringan adalah orang disuruh pakai sandal dari api neraka. Itu pun yang paling atas ya, bukan yang paling bawah. Disuruh pakai sandal dari api neraka, tapi otaknya mendidih. Allah. Tapi Itu yang paling ringan. Paling ringan. Tapi aku tahu. Jadi gini, Atta pernah nggak dipijit massage, refleksi? Dipijit massage ya, refleksi. Nah, kaki kiri misalnya duluan ya. Pas kaki kiri sakit banget rasanya kan ya. Kita bilang gini, harusnya pindah aja ke kaki kanan dulu tuh. Karena kita merasa kaki kanan masih bisa nahan. Ternyata pas kaki kanan itu lebih sakit lagi ternyata daripada kaki kiri. Yang aku pengen bilang adalah sakit itu kadang-kadang nggak bisa dibayangin kecuali oleh orang yang ngalamin. Paham gak sih maksudnya? Kita mungkin nggak akan pernah tahu seperti apa sakitnya neraka. Tapi aku bisa untuk nganterin pengantarnya. Oke gini deh. Kalau misalnya contoh kayak gini ya, jangankan neraka ya. Neraka udah jelas next level lah. Tapi kita bahas sakaratul maut dulu aja. Katanya Rasulullah, sakaratul maut itu seperti orang memasukkan batang berduri, pohon berduri ke tenggorokan, lalu ditarik. Tapi kita mungkin juga nggak akan pernah tahu kan ya seperti apa kan, karena ditarik ruhnya ya. Oke, aku nganterin nih sekarang, coba ya. Gini deh, ini tanganku ini luka dari 5-6 tahun yang lalu. Pas pandemi nih tanganku luka nih. Nah, ketika luka ini pas aku lagi mau motong, waktu itu aku lagi mau bertani, aku lagi mau motong turus pakai silet, kebelah. Ini kebelah, ini copot nih keluar nih. Sampai saya kayak gini nih. Itu rasanya sakit banget. Aku hampir mau pingsan waktu itu karena kehilangan darah banyak. Karena kehilangan darah banyak banget. Ya Allah. Nah, hampir mau pingsan waktu itu dan sakitnya luar biasa. Dan semenjak itu aku sulit mau ngapa-ngapain. Mau pergi ke WC sulit, mau mandi sulit, mau cebok sulit dan segala macam. Dan sakitnya aku masih ingat sampai dengan sekarang sakitnya seperti apa. Sakitnya. Oke, bayangin ya Tak ya. Kita semua ini kan ada ruh ya. Kita semua ini ada ruh dan coba Atta nanti lihat orang mati, itu nggak ada ruhnya tuh. Tubuhnya mulai membiru, terus kemudian nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa bergerak, nggak ada regenerasi lagi. Tapi selama kita masih ada ruh ya Tak ya, kita potong kuku, dia tumbuh lagi, itu tandanya kita masih ada ruh. Paham ya? Ini aku luka terus sembuh lagi, ini ada ruh. Coba bayangin gini ya, bayangin ya, tanganku andaikan tanganku ya dipotong nih, tes lepas. Yang ini masih bisa tumbuh kan? Yang ini kira-kira gimana? Busuk kan? Busuk, udah busuk, biru, busuk, lama-lama hancur. Ya hilang kan? Karena ruhnya hilang. Bayangin ya, sakitnya kita ketika kita kepotong segitu, itu cuma hilang ruh segini doang. Hilang ruh segini doang, sakit. Kebayang nggak ruhnya semua hilang seperti apa? Iya juga sih. Nah itu cara nganterinnya tuh. Tapi neraka itu kan pertama neraka sakitnya udah next level, udah nggak bisa kita bayangin. Yang kedua adalah sebenarnya neraka tuh bukan itu yang aku takut. Yang aku takut neraka tuh adalah khalidina fiha, selama-lamanya, itu yang aku takut tuh. Allah. Walaupun ukuran antara dunia dan akhirat beda, tapi Atta pernah kebayang nggak sih kita disuruh melakukan sesuatu terus menerus Selama-lamanya. Selama-lamanya. Jangankan yang nggak enak ya, yang enak aja jadi nggak enak loh. Anggaplah kita di ruangan ini tapi selama-lamanya. Ini aja kita udah stres ya. Udah stres. Belum disiksa ya.